warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Taat Herliana dengan NPM 1711050119. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bab lingkaran dengan materi yang pertama, jarak titik terhadap lingkaran, dan yang kedua, kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, itu tadi kedua materi yang akan kita bahas. Selanjutnya, tujuan dari materi tersebut adalah yang pertama, siswa dapat menentukan jarak titik terhadap lingkaran, dan yang kedua, siswa dapat menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Nah, itu tadi ya tujuan dari pembelajaran yang perlu kita capai. Setelah itu, yuk lanjut ke materi. Jarak titik pada lingkaran. Jarak pada lingkaran ini berkaitan dengan jarak terjauh dan jarak terdekat suatu titik terhadap lingkaran. Misalkan, ada sebuah titik T dengan koordinat x1, y1 dan sebuah persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax1 plus by1 plus c sama dengan 0. Di sini kita akan mencari jarak terjauh dan jarak terdekat titik T terhadap lingkaran. Langkah menentukan jarak terdekat dan jarak terjauh pada lingkaran. Pertama, menentukan posisi titik T dengan koordinat x1, y1. Artinya, kita menentukan apakah titik T tersebut berada pada lingkaran, di dalam lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Kemudian, substitusi titik T ke persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat plus ax1 plus by1 plus c. Apabila hasil operasi dari pensubstitusian tersebut kurang dari 0, maka titik T berada di dalam lingkaran. Apabila hasil operasi dari pensubstitusian tersebut sama dengan 0, maka titik T berada pada lingkaran. Dan apabila hasil operasi dari pensubstitusian tersebut lebih besar dari 0, maka titik T berada di luar lingkaran. Jarak terjauh dan jarak terdekat suatu titik terhadap lingkaran. Yang pertama, titik di luar lingkaran. Gambar di bawah merupakan contoh jarak titik di luar lingkaran, di mana P merupakan titik pusat, dan titik yang di luar lingkaran merupakan titik A. Untuk jarak terdekat, pertama, kita tarik garis dari pusat lingkaran ke titik A, sehingga didapatkan jarak terdekatnya adalah titik A ke titik B. Maka AB sama dengan AP min PB, di mana PB merupakan jari-jari lingkaran. Sehingga dapat ditulis AB sama dengan AP min R. Untuk AP sendiri dapat kita cari dengan menggunakan rumus jarak dua buah titik. Untuk jarak terjauh, pertama kita tarik lagi garis dari titik A ke titik C, sehingga jarak terjauhnya adalah garis AC. Dengan menggunakan rumus Pythagoras, maka AC sama dengan akar dari AP kuadrat dikurang PC kuadrat, di mana PC merupakan jari-jari lingkaran, sehingga dapat ditulis AC sama dengan akar dari AP kuadrat min R kuadrat, di mana R merupakan jari-jari lingkaran. Kedua, titik di dalam lingkaran. Jika kita lihat contoh gambar titik di dalam lingkaran tersebut, jarak terdekat dari titik di dalam lingkaran itu adalah titik A ke titik B, maka diperoleh AB sama dengan BP min AP, di mana BP merupakan jari-jari lingkaran, sehingga dapat ditulis AB sama dengan R min AP. Selanjutnya, untuk jarak terjauh dari gambar tersebut adalah titik A ke titik C, maka AC sama dengan CP plus AP, di mana CP merupakan jari-jari lingkaran. Dapat ditulis AC sama dengan R plus AP, di mana R merupakan jari-jari.
Kita lanjut ke contoh soal. Diberikan titik A dengan koordinat 6,8 dan persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 49. Hitunglah jarak terdekat titik A ke lingkaran L. Nah, dari soal di atas, pertama kita perlu menentukan posisi titik A, apakah titik tersebut berada pada lingkaran, di dalam lingkaran, ataupun di luar lingkaran. Oke, kita lanjut saja ya ke pembahasannya. Nah, pertama kita substitusi titik A ke lingkaran L, maka diperoleh 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan 100, di mana 100 lebih besar dari 49, maka titik A berada di luar lingkaran. Kemudian kita mencari jarak terdekat lingkaran. Jarak terdekat sama dengan AP dikurang R. Seperti sebelumnya, AP ini dapat kita cari dengan menggunakan rumus dua buah titik. Maka akar dari dalam kurung 6 dikurang 0 tutup kurung kuadrat plus buka kurung 8 dikurang 0 tutup kurung kuadrat dikurang 7 sama dengan akar dari 36 plus 64 dikurang 7. Maka 10 dikurang 7 sama dengan 3. Jadi jarak terdekat titik A ke lingkaran adalah 3. Kedudukan garis terhadap lingkaran. Perlu kita ketahui, kedudukan garis terhadap lingkaran itu ada 3 macam. Apa aja sih? Yuk kita lihat. Yang pertama, jika D kurang dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Yang kedua, jika D sama dengan 0, maka garis menyinggung lingkaran. Dan yang ketiga, jika D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran. Hayo, udah pada tahu belum D itu apa? D merupakan diskriminan persamaan kuadrat yang didapat dari hasil substitusi persamaan garis ke persamaan lingkaran. Selanjutnya, cara menentukan kedudukan garis terhadap lingkaran. Yang pertama, jadikan persamaan garis menjadi bentuk umum Y sama dengan MX plus N. Dan yang kedua, substitusi persamaan garis tersebut. Ganti Y pada persamaan lingkaran dengan Y sama dengan MX plus N. Yang ketiga, ditemukan persamaan kuadrat, lalu hitung diskriminannya dengan menggunakan rumus D sama dengan B kuadrat min 4AC. Lanjut ke contoh soal ya, biar lebih jelas. Carilah kedudukan garis X min Y plus 1 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Di sini kita punya X min Y plus 1 sama dengan 0. Pertama, kita ubah terlebih dahulu ya menjadi Y sama dengan X plus 1. Dan kita punya persamaan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita substitusi Y ke persamaan lingkaran menjadi X kuadrat plus dalam kurung X plus 1 tutup kurung kuadrat sama dengan 25. Kemudian kita jabarkan nilai dalam kurung X plus 1 kuadrat. Karena ada pangkat yang sama, maka didapatkan 2x kuadrat plus 2x min 24 sama dengan 0. Karena bisa dibagi dengan 2, maka menjadi x kuadrat plus x min 12 sama dengan 0, sehingga didapatkan nilai A, B, dan C-nya. Kemudian cari nilai diskriminannya. Karena diskriminannya sama dengan 49 dan 49 lebih besar dari 0, maka garis Y memotong lingkaran. Itulah tadi materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.